Shalom, shalom. Yang bisa on cam, saya undang on cam. Yang nggak bisa juga apa-apa. Kita pasti sering mendengar orang berkata atau orang bermoto bahwa bukan awal perjalanan yang menentukan. Bukan awal perjalanan yang menentukan hidup kita, tetapi akhir perjalanan. Teman saya pernah cerita, bilang ke saya ya, yang penting itu bukan awalnya, yang penting itu endingnya. Jadi mau sehancur apapun orang, mau segagal apapun masa lalunya ataupun sekarang saat ini gagal, yang penting nanti pada saat akhir perjalanannya dia tidak berkeadaan demikian. Karena hampir semua orang setuju dengan pernyataan tersebut, banyak orang Kristen pun menjadi ikut-ikutan setuju terhadap pemikiran tersebut, yang menganggap bahwa akhir perjalanan itu yang terpenting. Bukan awal perjalanan, bukan pertengahan perjalanan, melainkan akhir. Yang penting endingnya. Nanti cerita-cerita yang dipakai biasanya cerita penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, Dismas ya. Ada Dismas, ada Gestas, bukan Dimas ya. Dimas anak cowok. Dismas. Dismas ini penjahat yang sebetulnya dia bukan penjahat, bukan teroris, bukan pencuri, bukan perampok, tapi dia penjahat politis. Artinya memberontak terhadap kekuasaan Roma. Dan Dismas inilah yang ketika berhadapan, bersamping-sampingan dengan Tuhan Yesus, ia berkata, orang ini tidak layak disalibkan sama dengan kita. Lalu Dismas berkata, ingatlah aku ketika engkau berada di kerajaan. Sementara di samping sebelah lainnya, namanya Gestas. Gestas mencemooh Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya ceritakan? Dismas ini bukan teroris, bukan perampok, bukan pembunuh, melainkan penjahat politis. Karena banyak kita yang sebetulnya nggak ngerti, sebetulnya mengambil kesimpulan yang salah. Akhirnya menganggap bahwa ya seperti penjahat di samping Tuhan Yesus saja Dismas. Kan di akhir hidupnya, kenapa dia disalib? Dia penjahat. Pasti orang berpikir seperti itu. Dia disalib, pasti dia penjahat. Pasti orang jahat. Tapi di akhir hidupnya, dia menyatakan pertobatannya pada Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus menerima pertobatan. Jadi orang mulai berpikir bahwa bukan awal yang penting, bukan pertengahan perjalanan, tapi akhir perjalanan yang penting. Endingnya yang penting. Pakai cerita Dismas. Padahal dia tadi ya, sekali lagi, Dismas itu bukan perampok, bukan pembunuh, bukan teroris, melainkan penjahat politis yang memberontak terhadap kekuasaan Roma. Dan kemungkinan besar lainnya, Dismas itu pengikut Tuhan Yesus yang memang sudah cukup lama mengikuti Tuhan Yesus. Maka kalimat yang dia utarakan itu bukan kalimat apa yang
kosong ya. Tapi karena memang sebelumnya Dismas ini mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Salah seorang pengikut Tuhan Yesus yang lain. Nah, sayangnya cerita detil seperti ini tidak dibahas di Alkitab, melainkan di buku-buku yang memuat tradisi atau sejarah. Jadi kalau kita mau menemukan itu di Alkitab tentu tidak, ya. Terus contoh lain lagi, kalau teman-teman pernah nonton satu film judulnya God's Not Dead, Tuhan tidak mati. Di film itu dikisahkan ada seorang profesor ateis, tapi dia profesor yang sangat jenius. Singkat cerita, di akhir hidupnya dia ketabrak mobil pada saat perjalanan menuju konser rohani. Mobil itu dia syarat ada pendeta dan temannya yang kebetulan lewat ada di tempat kejadian itu. Lalu pendeta itu berkata, apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kamu yakin dan percaya? Jika kamu yakin, kamu percaya, maka sekarang kamu akan ada bersama dengan. Ini jadi lucu ya. Bukan pendeta loh, bukan rohaniwan yang menentukan orang itu ada bersama dengan Tuhan atau tidak, bukan. Yang perlu dicatat, yang perlu diingat. Kalaupun kita mau mendoakan dia, ya doakan saja, tidak usah memberikan sebuah kalimat seakan-akan dia pasti masuk surga. Itu penghiburan kosong ya. Sama seperti orang dalam keadaan penyakit terminal tapi selama hidupnya dia pakai narkoba, pakai obatan terlarang, melakukan banyak kejahatan, lalu di akhir hidupnya dia diberikan sebuah kalau di Katolik itu namanya sakramen perminyakan. Atau kalau pendeta doain dia, ditanya apakah kamu mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika kamu mau terima, maka kamu akan masuk. Nah, ini sebetulnya yang membuat banyak orang Kristen itu hidupnya tidak serius. Karena punya mental seperti ini. Ya, yang penting akhir hidup, akhir perjalanan, yang penting endingnya. Apakah contoh baik Dismas maupun profesor yang tadi dalam film yang berjudul Tuhan Tidak Mati, God Not Dead ya. Apakah hal itu dibenarkan? Apakah itu hal yang benar? Kalau tadi kisah Dismas, kita mesti tahu latar belakang Dismas. Kalau film yang tadi yang berjudul God Not Dead, itu kita mesti kritisi bahwa tidak semudah itu. Tidak semudah itu orang menerima pertobatan. Pertobatan dalam teks aslinya metanoia. Artinya perubahan cara pandang, perubahan mindset. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan bertobat itu perubahan cara berpikir, mindset yang akan mempengaruhi seluruh tingkah laku atau pola laku yang akan mempengaruhi arah hidup seseorang. Itu baru bertobat. Jadi kalau keyakinan bahwa yang penting itu adalah akhir perjalanan, pernyataan ini seakan-akan mengesankan bahwa hanya saat-saat terakhir kehidupan seseorang yang menentukan nasib kekal. Pernyataan bahwa yang menentukan kehidupan
akhir dari kehidupan, nasib kekal seseorang itu adalah ending atau akhir perjalanan, mengesankan bahwa hanya saat-saat terakhir kehidupan seseorang yang menentukan nasib kekal. Kalau paham ini dibenarkan, jika konsep ini dibenarkan, maka ada kecenderungan untuk tidak mulai berjaga-jaga, mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum mendekati hari kematian atau menghadap tahta pengadilan Tuhan. Tidak heran kalau ada orang yang menunda pertobatan. Baginya yang penting di hari tua atau saat-saat terakhir sebelum meninggal mau bertobat dan hidup atau membenahi diri dengan baik. Ya, nanti ajalah, kan kita masih muda. Ini masa-masa kita untuk menikmati hidup, masa-masa kita untuk menikmati kesenangan. Nanti aja tobatnya pas kita udah tua, kita udah nggak punya kegiatan. Ini cara berpikir yang menyesatkan ya. Atau yang dibungkus dengan bahasa yang lebih penyesatan, bahasa yang sebetulnya mengandung penyesatan terselubung. Hidup ini hanya satu kali. Hidup ini hanya. Karena hidup kita cuma satu kali, maka ya lakukan apa yang kita inginkan. Kejar mimpi kita. Kejar mimpi kita. Nanti aja cari Tuhannya pas kita udah berumur ya. Emang kita yakin kita sampai tua? Emang kita yakin besok kita masih ada? Atau 5 menit atau 10 menit ke depan kita masih ada? Belum tentu. Satu-satu hal, salah. Satu-satunya yang pasti, sangat pasti di dunia ini adalah kematian. Kematian itu pasti. Jadi kalau kita menganggap bahwa kesempatan untuk bertobat itu selalu ada, sementara kita tidak tahu kapan kita mati, dan kematian itu pasti. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita mati. Hal tersebut adalah sebuah kecerobohan, sebab seseorang tidak pernah tahu kapan saat terakhir hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan jarang sekali memberitahu kita kapan kita atau kapan seseorang dipanggil oleh Tuhan. Dan hal ini sebetulnya sejajar dengan hari kedatangan Tuhan, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangannya yang kedua kali untuk mengakhiri sejarah dunia ini. Kalau manusia tahu hari kedatangannya, maka sikap berjaga-jaga yang benar tidak dimiliki secara benar. Pertobatan seseorang pun juga tidak benar. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tragis ya, seorang yang divonis hukuman mati ya, misalnya sebulan lagi dia pasti akan dihukum mati, atau kita. Kalau orang yang divonis hukuman mati sebulan lagi atau seminggu lagi, dia pasti akan mempersiapkan hari-hari hidupnya itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggapnya baik, supaya Tuhan menerimanya ketika dia nanti meninggal. Nah, kalau kita nggak tahu kapan kita akan, dan kematian itu pasti. Kenapa dari tadi diulang-ulang kata kematian itu pasti? Karena banyak orang nggak sadar kalau mati itu pasti. Banyak orang sibuk tanpa berpikir bahwa kematian itu pasti akan menghampiri setiap orang.
Oke, sekarang kita masuk ke masalah utamanya ya. Sebenarnya yang menentukan nasib kekal seseorang bukan hanya akhir perjalanan hidup, tetapi juga awal, tetapi juga pertengahan dan seluruh perjalanan hidup. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa awal dan pertengahan perjalanan hidup tidak terlalu penting. Sesungguhnya seluruh waktu yang tersedia yang Tuhan berikan dalam perjalanan hidup ini adalah kesempatan untuk bersiap-siap bertemu dengan Hakim Agung. Semakin orang belajar kebenaran, semakin dia menyadari bahwa dia harus berkemas. Bukan barang yang dikemas, tapi karakter. Ini berarti setiap saat seseorang harus siap menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya selama di dunia. Dan bagi kita orang percaya, pertanggungjawaban kita adalah apakah kita telah menemukan gambar diri yang Allah. Kita masih dalam pembahasan gambar diri, selang-seling dengan pembahasan hati nurani. Setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan apakah ia telah menemukan gambar diri yang Allah. Maksudnya gini, orang Kristen itu dituntut dengan ukuran yang berbeda dengan yang lain. Orang Kristen itu akan dihakimi menurut keserupaan. Sementara orang di luar Kristen akan dihakimi menurut perbuatan. Orang Kristen akan dihakimi menurut kitab kehidupan anak domba. Orang non-Kristen akan dihakimi menurut kitab kehidupan. Jadi penghakiman atas orang percaya adalah apakah orang percaya itu serupa. Serupa itu sekualitas. Serupa dengan Tuhan Yesus. Apakah orang percaya telah menemukan gambar diri yang Allah kehendaki? Gambar diri itu apa? Gambar diri adalah bagaimana manusia memandang dan menilai dirinya. Tentu memandang dan menilai diri menurut kacamatanya Tuhan. Siapa manusia? Disinilah letak keberkenanan di hadapan Allah. Untuk meraih hal ini, orang percaya harus memanfaatkan setiap waktunya guna pengembangan diri untuk sempurna sama seperti Bapa. Maka bukan hanya bukan hanya akhir perjalanan yang menentukan, tapi juga awal, pertengahan, dan akhir. Semakin orang menunda pertobatannya, semakin tingkat kerusakannya itu semakin sulit untuk diubah. Kalau digambarkan dengan sebuah ilustrasi, ibarat ada dua pusaran nih. Yang ini menggambarkan Tuhan, yang ini menggambarkan pengaruh kuasa kegelapan nih. Kita ada di mana nih? Di tengah dua pusaran ini. Kita di tengah, atau kita ada di pusaran iblis atau pusaran Tuhan. Semakin kita menunda pertobatan, semakin kita sulit diubah. Semakin stadiumnya itu berat. Maka kalau ada orang, ada saja bahkan banyak yang berpikir bahwa ya nanti ajalah cari Tuhan. Lagi pula bukan awal, bukan pertengahan, tapi akhirnya. Padahal dia tidak menyadari akhirnya itu, akhir yang dia maksud itu adalah keadaan yang sulit dirubah. Nah, kita perlu ngebahas nih. Untuk lebih jelas lagi, kita perlu ngebahas kata waktu dalam bahasa Yunani.
Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang diterjemahkan waktu dalam bahasa Indonesia. Yang pertama hora. Hora adalah kata yang menunjuk kepada waktu dalam pengertian durasi, panjang pendeknya, lama singkatnya. Manusia hidup 70 sampai 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, hidup manusia hanya 90 sampai 80 tahun. Nah, ini bicara hora, durasi. Kita hidup di dunia ini ada batasnya, ada durasi. Ini yang disebut hora. Hora adalah waktu dalam pengertian durasi atau panjang pendeknya, lama singkat. Dan kita harus perhatikan bahwa durasi waktu hidup kita sangat singkat. Sangat singkat. Tadi sebelum kita komsel ya, kita diskusi-diskusi ringan soal kuliah ya. Betul, bukan hanya kuliah, sekolah juga. Sekolah itu terasa singkat sekali. Tiba-tiba udah SMA, tiba-tiba udah kuliah, tiba-tiba udah lulus kuliah. Cepat sekali. Durasi waktu itu merupakan kesempatan sebetulnya untuk merubah kita menjadi pribadi yang Tuhan. Dalam 70 tahun, 80 tahun umur hidup ini, seseorang harus menemukan gambar dirinya, yaitu siapa atau bagaimana dirinya menurut Tuhan. Gambar diri itu adalah bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya, serta harus menjadi apa dirinya. Orang nih, ini menurut Alkitab ya, kegagalan menurut Alkitab ya. Orang yang gagal menurut Alkitab, sekalipun dia sukses, sekalipun dia punya posisi atau pangkat yang bagus, sekalipun dia punya pengaruh yang bagus, tapi kalau dia tidak menemukan maksud dia diciptakan, baik secara umum maupun secara khusus, gambar diri umum maupun secara khusus, sebetulnya dia produk gagal atau kita produk gagal. Apa yang dianggap berhasil oleh dunia, sebetulnya itu gagal. Kalau orang itu tidak menemukan, sebetulnya apa sih maksud dan tujuan manusia diciptakan. Kita tidak berfungsi sesuai dengan fungsi kita, persis produk gagal. Matius 7, 21, 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada akhir zaman banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, melakukan banyak mukjizat demi nama-Mu. Sorry, ini kebalik-balik urutannya, nggak apa-apa ya. Tapi esensinya sama. Dan mengusir roh jahat demi nama-Mu. Ini orang hebat nggak sih? Bernubuat, mengusir roh jahat, melakukan mukjizat, tapi Tuhan bilang apa? Matius 7, 21, 23. Aku tidak kenal kamu. Menyalah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Kata mengenal dalam teks aslinya ginosko. Aku tidak menikmati kamu. Tuhan tidak menikmati. Kenapa Tuhan nggak menikmati orang itu? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Jawabnya ada di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Hal yang juga harus disadari adalah bahwa porsi waktu yang diberikan Tuhan sudah tertentu. Hal ini harus menjadi alarm yang seharusnya menggetarkan jiwa kita. Orang mau sepinter
mau sehebat-hebatnya ya, mau sehat-sehatnya merawat hidup ini. Tapi kalau dia tidak bertobat, sama aja. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu giliran. Setiap kita dipanggil pulang. Jadi bukan panjangnya waktu. Oke, kita perlu perhatikan durasi waktu. Maksudnya kita jangan ngeremehin gitu. Wah, kita masih muda. Hidup kita kan 70-80 tahun kata Alkitab. Umur kita berapa sekarang? Misalnya 20 tahun. Oh, berarti masih ada 50 tahun. Masih ada bahkan 60 tahun. Emang yakin kita sampai tua? Emang yakin kita sampai tua? Emang yakin pas tua kita bisa bertobat? Saya rasa sulit ya. Dan tadi di awal kita bahas contoh tentang Dismas dan si profesor ateis yang ketabrak mobil pada saat perjalanan menuju konser rohani. Karena dia menyadari selama ini jiwanya kosong. Dia menyadari kesalahannya, dia pergi mengikuti konser rohani, di pertengahan jalan ketabrak. Sekarat. Terus ketemu pendeta, ditanya, apakah kamu mau terima Yesus? Menurut, ini bukan menurut ya. Oke, menurut Alkitab, itu salah. Kenapa salah? Karena pertobatan itu tidak terjadi sekejap. Nah, itu bagaimana Dismas? Nah, tadi kita udah bahas. Background-nya, latar belakangnya apa? Dismas itu pengikut Tuhan Yesus. Bukan teroris, bukan penjahat, bukan pemerkosa, bukan pembunuh, melainkan penjahat politis yang memberontak terhadap kekaisaran. Kata kedua, untuk waktu. Tadi yang pertama hora ya. Hora artinya durasi. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan hidup manusia hanya 70 tahun sampai 80 tahun saja. Yang kedua adalah kronos. Kata waktu yang kedua adalah kronos. Kronos artinya adalah waktu dalam pengertian urut-urutan. Kronos, kronologi. Urut-urutan. Kata ini menjadi kronologi dalam bahasa Indonesia. Maksudnya gimana? Kronos tadi apa artinya? Waktu dalam arti pengertian urut-urutan. Urut-urutan. Dalam hidup kita ada urut-urutan kejadian yang tanpa kita sadari bahwa Tuhan membentuk kita lewat urutan-urutan kejadian itu. Pelan-pelan, saya ulang nih ya. Maksudnya urut-urutan apa? Urut-urutan kejadian. Dalam kebijaksanaan Tuhan, Tuhan telah merancang segala sesuatunya berjalan dengan indah. Dan rancangan Tuhan tersebut seperti kurikulum. Kurikulum mahasiswa yang dirancang agar mahasiswa dapat menjadi lulusan yang berkualitas. Dalam hidup kita ada kejadian-kejadian yang membuat kita nggak enak, yang sebetulnya itu membentuk kita. Tapi kita nggak tahu kalau itu kita alami tujuannya untuk membentuk kita karena kita tidak pernah belajar kebenaran kita. Roma 8 ayat 28 bisa dikatakan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Nah, kebanyakan ayat ini dibaca hanya seperti Allah turut bekerja Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dipotong, didiskaun ayat ini. Padahal terusannya itu yang penting. Terusannya apa? Bagi orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia itu apa? Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang bersedia dibentuk.
Kita itu kalau nggak mau dibentuk, kita itu sama seperti tanah liat yang udah keras, nggak bisa diapa-apain lagi selain dibuang. Jadi definisi berharga itu apa? Berharga itu artinya mau dibentuk. Kalau orang udah nggak mau dibentuk, dia mau jadi apa? Sama seperti tanah liat yang mengeras, yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, lain dibuang. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sering dengar perkataan begitu ya? Kita semua berharga di mata. Betul, kalau mau dibentuk. Kalau nggak mau dibentuk, kita nggak berharga. Kronos artinya urut-urutan peristiwa atau kejadian yang kita alami. Yang memuat unsur didikan Tuhan. Sama seperti kurikulum untuk mahasiswa. Di mana kurikulum tersebut dirancang agar mahasiswa dapat menjadi lulusan terbaik. Kalau pakai contoh kuliah, semester berapa tuh? Semester 5 belajar metolit. Semester 1 belajar pengantar penelitian. Semester 7 praktek kerja lapangan. Nah, ini kan silabus kurikulum ya. Itu semua ada maksud supaya kita punya sebuah kecakapan, kompetensi kalau bicara soal kurikulum kuliah ya. Nah, kalau kurikulum Tuhan yang disebut Kronos ini, Tuhan mau kita memenuhi satu tingkat kedewasaan tertentu. Kalau kita ngerti setiap kejadian yang kita alami. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau dibentuk. Bagi orang yang mengerti. Melalui urutan-urutan peristiwa dalam kehidupan ini, seorang anak Tuhan dibentuk agar menemukan gambar diri yang benar menurut pencipta. Kairos, sorry. Kata yang ketiga sekarang. Tadi yang pertama hora. Hora artinya durasi. Waktu dalam pengertian durasi. Panjang pendeknya, lama singkatnya hidup. Kata kedua adalah kronos, urut-urutan kejadian atau peristiwa, di mana di dalamnya terdapat atau memuat unsur didikan. Kata yang ketiga adalah kairos. Hora, kronos, kairos. Kata yang ketiga adalah kairos. Kairos berarti momentum. Momentum. Momentum itu apa? Kesempatan. Efesus 5 ayat 16 di sana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Di situ ada kata waktu. Oke, kita buka satu ayat. Pergunakanlah waktu yang ada. Sudah? Ada yang sudah ketemu ayatnya? Atau dibuka kali ya? Kalau kita perlu cek bahasa aslinya di situ. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Oke. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Di situ ada kata waktu ya, betul ya? Karena hari-hari ini adalah jahat. Coba kita buka kata waktu di bawahnya. Kata waktu di situ memakai bahasa Yunaninya kairos. Kairos tadi artinya apa? Kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang ada,
momentum yang ada, kairos yang ada, kita otomatis semakin hari semakin bertambah jahat. Kata waktu di Efesus 5:16 sekali lagi pakai kata kairos, artinya momentum, kesempatan. Maksudnya ya sekarang. Komsel, ibadah gabungan, pendalaman Alkitab, kebiasaan baik yang ditawarkan itu kesempatan. Nah, masalahnya mau nggak kita pergunakan kesempatan? Oke. Jadi 3 kata waktu, 3 kata untuk waktu, hora, kronos, kairos, mengisyaratkan bahwa seluruh perjalanan waktu hidup ini penting. Kembali ke statement awal, yang penting endingnya, akhir hidup yang penting. Padahal yang dimaksud dengan akhir hidupnya itu adalah keadaan yang udah sulit dirubah. Ya memang ada orang yang diubah pada saat seakan-akan pada saat-saat terakhir, padahal enggak. Siapa? Dismas tadi. Seakan-akan pada saat-saat terakhir, padahal enggak. Bukan hanya awal perjalanan yang penting, tetapi juga seluruh hora atau durasi, kronos, urut-urutan kejadian, dan kairos, momentum atau kesempatan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya guna proses pendewasaan. Dalam hal ini kita memahami betapa berharganya setiap detik waktu kita. Setiap detik waktu kita berharga untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Setiap detik kita berharga untuk mengerjakan keselamatan dengan takut. Dan perjalanan yang penting, tetapi juga seluruh hora, durasi, kronos, urut-urutan kejadian yang memuat unsur didikan Tuhan, dan kairos atau kesempatan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya guna proses pendewasaan. Amin. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita?